Kapan lagi ngetrol orang bisa berpahala coba? Tugas Anda sebagai netizen Indonesia tuh sederhana. Iya, sebagaimana yang Anda lakukan setiap saat. Iya, yang tidak Anda lakukan ke saudara-saudara Anda biasanya. Iya, yang membuat hidup orang tidak merasa berharga. Iya, lakukan itu ke mereka sekarang. Iya, sehingga mereka sakit jiwa. Ya, tembakkan snipermu itu kepada musuh yang tepat. Betul, jangan ke teman sendiri. Oh, mental response to recent conflict in Israel. Depresi tingkat berat merupakan gangguan yang umum dijumpai. Banyak di antara para tentara IDF yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Baik dengan menembak kepalanya sendiri maupun dengan cara lain. Menabrakkan mobil agar mati merupakan cara yang paling banyak dipakai. Sekurang-kurangnya 14 orang tentara aktif penjajah bunuh diri selama tahun 2022. 6 diantaranya dengan menabrakkan mobil, versi lain tabrakan mobil tetapi sebagai upaya sengaja mengakhiri hidup. Ya. Di tahun 2023 terjadi lonjakan tajam sebelum Taufan Al-Aqsa terjadi awal Agustus 2023. Setidaknya 2 orang veteran IDF yang masih muda tetapi tidak lagi aktif sebagai tentara mengalami gangguan mental dan membunuh diri mereka. Kurang lebih seperti itu gambar beritanya. Itu dia tuh. Tadi pagi tuh aku baru posting. Apa postingnya? Kapan lagi ngetrol orang bisa berpahala coba? Tugas Anda sebagai netizen Indonesia tuh sederhana. Iya, sebagaimana yang Anda lakukan setiap saat. Iya, yang tidak Anda lakukan ke saudara-saudara Anda biasanya. Iya, yang membuat hidup orang tidak merasa berharga. Iya, lakukan itu ke mereka sekarang. Iya, sehingga mereka sakit jiwa. Ya, tembakkan snipermu itu kepada musuh yang tepat. Betul, jangan ke teman sendiri. Jangan ke teman sendiri. Bocil Mobile Legends Bayangkan toksik lah ke Israel. Iya. Toksik ke Israel bocil Mobile Legends. Ya, bisa jadi loh mereka itu oke lah kalau perang kan mereka mungkin masih ada perasaan, wah ini saya harus balas nih. Tapi kalau sudah perang, perang kemudian diserang oleh netizen itu stres juga. Betul. Gitu K-popers, war. Iya, war. Tahapnya war ke mereka sekarang juga ya. Bocil bocil Mobile Legends bersatu padu, toksik. Sekarang harus toksik untuk Israel. Iya, toksik untuk Israel. Ayo kita juga nih, trendingnya semuanya. Dan ternyata toksiknya tuh nggak perlu sulit gitu maksudnya. Nggak perlu sulit. Kenapa? Cukup ngomong aja, nipu lu, bohong lu. Kayak gitu-gitu tuh. Iya, bahasa sepele yang kayak ya ngerti deh. Kayak gitu kayak bikin mereka kesel kan. Dan ternyata itu secara fitrah stres tau nggak? Iya. Karena mereka kan pengen banget orang harus percaya. Betul. Aku kan ditanya gini ya, Ustadz, kalau seandainya misalnya bisa nggak kita tuh nggak ngomong dulu tentang kebenaran, karena ini kan berbahaya dan segala macam. Aku bilang bisa sih. Tapi masalahnya aku yang stres. Kalau kita nggak mengatakan sesuatu yang benar, kita yang stres kan bukan orang lain. Ada orang-orang yang kemudian kalau ngomong Palestina dia punya banyak sekali konsekuensi. Bisa jadi hilang bisnisnya, bisa jadi kemudian hilang pendapatan dan segala macam. Tapi kalau dia nggak ngomong, dia stres sendiri kan gitu kan ya. Nah itu sama seperti yang terjadi pada orang-orang Israel. Iya. Dan kadang-kadang bentuk komennya tuh nggak harus justru menjelaskan. Iya, panjang lebar. Don't you know you already killed gini. Itu mungkin tugas beberapa orang yang dikasih kompetensi untuk ngomong kayak gitu ya. Bagi kita tuh simple, bener-bener ngeledekin aja guys. Ngeledekin, betul. Iya kayak iya dia percaya kayak gitu. Tapi versi bahasa Inggris lah ya. Jadi singkat mereka tuh kayak, woi gue lagi serius, gue udah gorokin panjang. Itu mirip seperti dulu Tat. Ketika aku ada orang haters balas panjang-panjang, aku kirim emot senyum. Apa lu senyum-senyum? Lu ngerti gak kalau lu tuh udah melakukan gini? Aku emot ketawa. Lu ketawa lagi lo gini. Jadi mereka tuh malah digituin malah emosi banget. Jadi gak usah panjang-panjang, digituin aja. Dan ternyata itu membuat mereka banyak sekali down. Jadi banyak pecah kemudian dalam diri mereka sendiri. Dan sebaliknya juga. Aku tadi kan nge-scroll biasa ya. Ternyata banyak orang yang meninggal di Gaza. Tahu nggak? Ada sekitar 4.000 anak kan yang meninggal di Gaza. Sementara di Eropa itu ada 10.000 orang masuk Islam gara-gara kasus ini doang. Bener. Itu di Amerika banyak juga. Baru tadi kita bahas kita ngobrol, bagaimana kemudian keteguhan iman mereka. Ternyata efeknya itu bisa menjelaskan, nggak usah pakai pemikiran tapi kok bisa ya? Itu langsung convert. Banyak orang convert to Islam. Banyak di TikTok rame orang bule masuk Islam. Dan lucunya ada yang kayak gini ya. Dia bilang gini, dia bikin live, dia bilang gini, kalian orang-orang Israel nyuruh aku untuk bela kalian. Aku kagak mau. Walaupun kalian ratusan orang komen, biasanya nggak ada yang komen. Tiba-tiba ratusan, dan komen itu per paragraf gitu bro. Iya. Maksudnya bukan 1-2 kalimat per paragraf ujaran kebencian terhadap orang yang Amerika yang belain Palestina ini. Betul. Terus kemudian dia bilang apa? Tapi aku
aku kasih tahu kalian. Gimana aku bisa bela kalian kalau kelakuan kalian buat orang benci kayak gini. Terus dia bilang, dan seumur hidupku aku gak pernah dapat cinta lebih daripada orang-orang muslim mengetahui aku membela Palestina. Benar. Jadi artinya kan berbeda kan. Kalau ini kan bikin orang sakit jiwa nih. Nah kalau ini bikin orang full of love. Betul. Sampai tadi itu ada seorang wanita yang kayak pakai handuk gitu ya. Dia tuh cerita tentang Israel, tentang kemudian kegagahan orang-orang Palestina, kemudian dia bilang gini, aku sudah bersyahadat. Itu kayak langsung nangis apa sih? Iya betul. Allah, banyak. Aku mau ngasih tips sebagai beberapa orang yang cukup aktif di media sosial ya. Tips. Kalau lu mau menjelaskan apapun yang panjang, ada tempatnya. Benar. Ada story itu bisa lu manfaatin untuk beberapa porsi. Story. Posting itu lu bisa pakai untuk beberapa porsi atau langsung bikin reels. Tapi komen itu tempat yang tepat untuk save-savean aja. Troll orang. Jadi orang itu mudah terpancing lihat misalkan gini. Ada yang komen di situ ya. Lagi Palestina lagi hancur, tiba-tiba bilang ini, "Iya lu makan tuh siapa suruh nyerang tanggal 7 Oktober." Jangan lu bales. Orang kayak gitu kita tuh gampang kepancing. Gak usah malah naik komen kayak gitu. Karena itu tempat emang mereka maunya kayak gitu. Yang perlu kita lakukan adalah trolling tempat yang lain. Kita komen yang sama jangan di tempat itu ya. Maksudnya jangan di bawah komen dia ya. Bikin komen sendiri yang kurang lebih nadanya sama. Itu yang gue lakuin dulu, ada satu artis Amerika. Dia upload soal Palestina. 15.000 komen. Aku komen cuma sangat simpel. It's a fact and it's enough. Dia bilang gitu, keren. Padahal di situ banyak banget artis-artis lain yang ngebully dia. Itu komenku dikomenin sama centang-centang biru Amerika sana. Mereka marah-marah tapi aku gak peduli. Aku kebayang betapa marahnya mereka. Udah marah-marah panjang-panjang, gak dibales. Aku bilang bodo amat. Itu caranya. Jadi komen itu save aja. Lemparin satu, tinggalin. Mereka akan kesel banget. Dan kalau jadi tugas lu cuma kayak gitu aja. Jangan berusaha menjelaskan apapun di kolom komentar. Betul. Karena gak guna. Gitu. Dan orang nanya aku, itu gimana hukumnya ketika kita nge-troll di komen orang soalan Israel? Pertama aku bilang jangan pakai kata kasar. Itu yang pertama. Jangan hina orang. Karena orang akan ngeliat kita muslim. Pertama jangan hina, cukup sampein fakta aja. Dan itu adalah wajib bagi kita sekarang. Karena kenapa? Karena ini ternyata ngaruhnya besar sekali. Ingat, Israel itu sangat-sangat mau untuk memenangkan perang opini. Betul. Karena kalau dia karena kalau mereka nggak menang perang opini, perang fisik mereka gagal. Betul. Jadi mereka harus nge-framing dulu supaya ketika mereka nyerang mereka seolah nggak salah. Nah tapi kalau peperangan opini mereka kalah itu mereka stres banget. Betul Tat. Dan kadang-kadang stresnya tuh hanya sepele banget. Betul. Sebagaimana kita kesel tiba-tiba ada satu orang komen cuma gini, free Israel. Kesel kan? Sama mereka itu, misalkan mereka udah upload ini, inilah bayi yang dibunuh oleh Hamas gini-gini ya. Lalu komen, it's another camera apa gitu misalkan it's another acting gitu ya. Drama queen. Itu doang, itu udah bikin mereka kesel. Karena mereka berharap responnya tidak begitu. Jadi jadi gak usah capek-capek menghina, itu gak perlu. Kayak lu nunjukin kalau lu gak percaya aja, itu mereka stres banget loh. Itu stres. Dan itu pengaruh banget. Dan buktinya itu banyak yang bunuh diri tuh. Banyak yang desperate. Banyak insecure, gitu maksudnya. Artinya banyak sekali kemudian yang jalur-jalur, kanal-kanal yang ternyata bisa melemahkan mereka. Ketika kemudian kita mampu sedikit demi sedikit boykot produk, boykot gitu ya. Stres juga mereka gitu ya. Stres juga. Ketika kemudian mereka dijulitin, wah ini the power of julid kan itu kan. Stres juga, artinya apa? Ternyata banyak cara yang mungkin dulu gak kebayang gitu ya. Itu ternyata bisa melemahkan mereka gitu. Dan ada yang namanya body and mind connection. Jadi itu body and mind connection kayak jungkat-jungkit. Kalau pemikirannya salah, badannya respon juga akan salah. Begitupun juga kalau dia berbuat sesuatu yang salah, itu akalnya akan rapuh. Maka serang tuh akalnya tuh. Betul. Sebagai kita kalau mau lihat langsung contohnya banyak. Banyak. Jangan ngomong orang kita. Betapa sering kita tuh harinya rusak hanya karena satu komentar haters. Dan itu kadang hatersnya bukan memaki. Iya, jadi kita malas-malasan. Iya, padahal komennya kadang cuma gini. Fuad udah begini gitu. Padahal gak ngina loh. Cuman kayak meragukan kita aja. Itu seharian bisa rusak. Itu contoh nyata yang kalian bisa lakukan ke orang-orang tersebut. Jadi padahal kita udah ngaji loh. Iya, kita udah ngaji bisa kesel. Tapi tetap ada di mix itu ada. Kepancing emosinya. Apalagi gak ngaji. Apalagi ngaji. Netizen do your magic. Jadi Anda cukup melakukan yang biasa Anda lakukan gitu kan ya. Membuat orang untuk merasa tidak berharga. Betul. Bahagia banget. Terus julitin aja. Ini berita paling menarik ini. Aku jadi kepikiran Tat, bener-bener. Anak K-pop suka misu-misu, anak gaming toksiknya luar biasa. Ini butuh orang yang menggerakkan kita kayaknya harus ada kayak hari, kita kumpulin jam-jam serangan gitu ya, jam-jam serangan. Kumpulin, misalnya. Bagus. Bukan jam serangan tapi postingan tertentu, misalnya
postingan ini serbu nih, serbu. Postingan ini serbu nih. Tapi ada jamnya bro. Jadi udah jam segini. Aku kumpulin ya listnya ya nanti. Kita bikin gerakan. Yang bikin ngumpulin list, kami yang nentuin jam berapa menyerang. Kalau di sana ada pasukan jihad, di sini ada pasukan julid. Kalau kemarin ada badai Aqsa. Nah ini nih, badai julid ini. Itu kita bikin nih. Dan dibikin shiftnya ya. Lu nyerang dari jam berapa sampai jam berapa. Kemarin 7 Oktober. Ya kan? Wah sekarang nih jam 7 pagi ya. Kapan lagi Anda sebagai netizen Indonesia merasa bahwa julid itu ternyata please guys, berpahala. Sekarang saatnya kita julid fisabilillah. Jalan Allah, di jalan Allah. Mereka berjihad, kita berjulid. Iya benar. Ayo. Mati di jalan julid. Dan itu pengaruh banget loh. Ini serius, itu berpengaruh banget. Makanya kalau nggak berpengaruh, nggak mungkin mereka sampai bayar $100 per buzzer. $100 per posting. Iya. Coba bayangin. Untuk apa lagi kemudian mereka bayar itu supaya opini mereka tuh masuk gitu maksudnya. Dan ketika mereka udah buat segala tuh ternyata orang 12.000 komen semua nggak percaya. Apa yang mau mereka buat coba? Betul. Dan berarti yang perlu teman perhatikan, ingat komen-komen ini akan masuk ke area-area yang akun-akun yang justru nggak biasa gitu. Bener. Karena kalau akunnya udah Eye of Palestine gitu, itu udah pasti positif. Ngapain gitu. julid di situ? Kita langsung ke akun Israel. IDF. Bila perlu akun-akun pribadi IDF-nya tuh kan ada kan komen. Ada caranya kemarin dikasih tahu. Jadi search di IG-nya itu adalah search-nya tuh nama lokasi. Kayak Tel Aviv. Pasti kan ada orang upload lagi mabok-mabokan. Serbu. Terus jadi mereka lagi cuma main di pantai gitu kan ya. Terus Free Palestine. Itu aja udah kesel banget. Warga-warganya kita serang. Iya. Siap. Yang nggak tahu apa-apa tuh. Ini jadi berkembang ya jadi. Ini butuh koordinator doang. Iya, tidak salah kita ngomong pada ahli-ahli julid ya. Betul. Aku jadi merasa ketinggalan zaman julidku. Iya, jadi ke akun-akun pribadi begitu. Ternyata komenku selama ini terlalu suci rasanya gitu ya. Bener sumpah, ternyata maksudnya aku harus komen gimana? Aku tuh sering berhati-hati karena aku mungkin terlalu orang yang menghindari konflik. Konflik aja itu kalau ngeliat aku bola itu dia hafal. Kalau ada musuh itu gua balik dulu. Enggak langsung balik dulu dia baru tendang. Baru kemudian muteri dia. Kalau satelit kan gaprak aja gitu. Iya. Nah, maka ketika aku komen itu juga ternyata ngaruh. Yaitu apa? Aku tuh pengen gak ada konflik. Contoh gini, aku bisa ambil contoh komen yang terakhir antum kayak kurang lebih yang antum masih inget ya? Yang panjang banget. Iya. Yang antum hindari konflik. Kurang bukti apa lagi? Ketika kemudian Palestina seperti ini, kurang bukti apa lagi kalau kita tuh harus bersatu. Gitu-gitu loh. Iya. Terlalu suci. Gitu. Nah, mulai hari ini miso semua. Tapi ditranslate di Google Translate kita. Iya. Nanti antum misu-misu bahasa Jawa itu IDF ini. Iya. Your eyes gitu kan. Pujian-pujian luar biasa. Iya. Your eyes, your grandmother retreat. Mbahmu atret. Your forehead. Your forehead, dasmu ya kan. Your forehead. Gitu. Ya tadi your grandmother retreat gitu ya. Mungkin karena aku ngebayang bahwa yang membaca adalah kaum muslimin. Sehingga aku mikirnya aku nggak mau menyakiti mereka. Ketika aku mengatakan kurang bukti apa lagi bahwa sesungguhnya bismillah bantuan belum tentu akan nyampe, akan berpahala segala macam, tapi ayo kita tambah dengan gitu loh. Jadi harus aku tata banget loh. Tapi setelah kemudian beliau menyampaikan, ternyata gara-gara julid mereka nabrakin mobil sendiri. Bunuh diri. Coba. Itu lagi sambil baca komen tadi tuh. Itu. Enggak lihat dulu. Itu Pak Free Palestine 2. Iya. Dan dia mati dalam keadaan Free Palestine. Dan teori itu berkaitan benar dengan perang. Jadi Iya. orang-orang bilang ketika perang itu mereka harus melakukan dehumanisasi dulu. Iya. Jadi mereka harus menggambarkan bahwa mereka lagi memerangi ayam, lagi memerangi teroris, lagi memerangi binatang, orang yang nggak punya rasa peri kemanusiaan. Hamas cuma menjadikan rumah sakit sebagai tameng dan baru pembenaran itu yang membuat mereka bisa bergerak. Gitu maksudnya. Kalau pembenaran itu kita lawan, mereka nanti akan jadi bingung gitu maksudnya. Nah, itu jadi ini penting sekali gitu maksudnya. Nah, makanya teman-teman silahkan lah ya. Itu penting gitu ya. Nanti penting, coba kita pikirin lah koordinasinya. Benar itu harus diarahkan. Jadi misal akun yang ini, postingan yang ini biar langsung dia bingung. Misal orang biasa tapi tiba-tiba komennya 1000 gitu. Iya. Dan ngehina dia semua pasti kena mental banget tuh. Dan kayak contohnya deh akun-akun orang-orang bule sekarang kalau menghina Israel itu cuma simpel. Lagi minum kopi kan. Aduh, lu tahu rasanya apa?
rasa-rasa yang nggak mendukung genosida gitu. Gitu. Jadi kayak gitu. Ya, jadi dia minumnya nggak, gitu. Dia minum kopi merek lain, dan dia mau nyindir Starbucks. Jadi kadang tuh komen gitu aja tuh udah kayak, misu semua. Kesel banget gitu kan ya orang-orang. Karena mereka selalu merasa bahwa mereka adalah master dalam masalah misinformasi. Dan mereka yang paling mereka benci apa? Informasi yang benar. Itu yang paling mereka benci. Yang ada artis yang dihujat sekian banyak orang itu, tahu nggak dia postingan cuma apa? Dia share peta Palestina. Terus komennya apa? Oh, ini yang disebut sharing. Iya. Betul. Jadi sharing itu harusnya kan berbagi. Ini kan kayak makin habis gitu. Iya, betul. Itu marah banget orang. Rame. Disuhin se-Amerika deh. Iya. Karena kebenaran bro, mereka nggak suka kebenaran. Iya. Gitu. Semangat ya. Guys. Baiklah. Menarik itu. Kita obrol, kita pikir-pikirin lah itu gimana. Iya, boleh. Ini kita berita soal apa lagi, kita lanjutin tentang Gaza atau tentang lain? Apapun. Oke, apapun. Coba kita yang dulu ya. Kita selingi dulu lah. Baik, silakan berita berikutnya. Rumah sakit Indonesia di Gaza harus mengganti bahan bakar minyak menggunakan minyak goreng agar rumah sakit bisa tetap beroperasi. Sejak Jumat, Rumah Sakit Indonesia di Gaza kehabisan bahan bakar dan harus beroperasi dalam gelap. Membaca dalam gelap. Relawan Mercy yang berada di Gaza, Fikri Rofiul Haq, repot namanya, mengatakan pihaknya berusaha membeli minyak goreng sebagai pengganti bahan bakar sebab pihak rumah sakit memang harus menghemat bahan bakar yang tersedia saat ini. Di kondisi sekarang di Gaza itu menggunakan minyak goreng untuk bahan untuk bakar untuk nyalain lampu kayaknya bagaimana sini ya? Pengganti bahan bakar ya. Betul. Ini kalau Bu Mega tahu repot ya. Kan beliau sarannya jangan digoreng. Jangan goreng-goreng mulu. Direbus ya. Direbus gitu untuk menghemat minyak goreng. Jadi itu mesin genset gitu loh. Ada dokter yang posting bahwa kondisi dia jadi kayak jalan di malam hari. Pernah lihat nggak? Yang ada dokter, saya kerja di rumah sakit Ashifa, kemudian dia lihat saya tidak bisa membedakan ini adalah rumah sakit atau ini adalah tempat pengungsian. Karena orang-orang tuh dia ngemper-ngemper semua ya. Karena memang apa ya, salah satu keajaiban di Gaza menurutku adalah ketika anak-anak itu senantiasa bermunculan. Iya, dan 40% ya itu adalah anak-anak di bawah 15 tahun. Iya. Aku bingung tuh, dan ketika dia ngeliatin rumah saya itu semua anak-anak semua tuh. Makanya aku bilang kan, ketika dalam kasus kemarin itu Israel itu kayaknya memang test in the water. Karena kalau kita lihat ya, pengunjung paling banyak yang ada di Masjidil Aqsa itu adalah orang Indonesia. Setauku sih pengunjung paling banyak itu adalah orang Indonesia, dan dia benar-benar memperhitungkan orang Indonesia, Israel itu. Karena orang Indonesia itu paling julid dan paling banyak, dan mungkin yang paling diharapkan sama dia memberikan semacam kayak apa ya, promosi positif terhadap Israel. Legitimasi lah gitu. Legitimasi. Nah makanya dia benar-benar nyari muka kita sebenarnya. Nah kemarin itu dia test in water. Ini orang-orang Indonesia kalau saya beritain kayak gini gimana? Nah kalau kita nggak ada yang respon ya, itu pasti udah dibom. Karena tujuan dia bukan masalah Hamas mau nggak Hamas. Tujuan dia udah bilang dari awal bahwa Gaza itu harus disterilkan untuk wilayah dia. Bener. Asli. Dari awal dia mau ngomong seperti itu, mau ada Hamas dan gak ada Hamas gitu maksudnya. Nah maka dia bikin video, itu kan banyak di-troll orang juga tuh. Apa persamaan video ini dengan video ini? Jadi ini adalah Hamas menjadikan sebagai tameng manusia. Ada orang bilang ini saya adalah laki-laki yang pertama kali hamil. Dia pakai bola basket di dalam perutnya. Apa bedanya? Sama aja, sama-sama fake gitu maksudnya. Nah artinya kalau itu udah terjadi, nah sekarang ketika mereka test in the water itu halamannya dibombardir tuh. Iya kemarin. Kemarin. Nah setelah dibombardir kemudian halamannya, lalu kemudian diputus segala macam akses ke situ. Betul. Dan kita tahu Gaza itu kan adalah the largest prison. Benar-benar. Adalah sebuah sebuah penjara yang terbuka yang terbesar di dunia. Nah, makanya ada orang-orang ketika ngelihat bagaimana kemudian orang-orang Gaza itu masih sampai bertahan, itulah keajaiban. Dan kita nggak tahu yang bisa untuk melakukan ini selain keajaiban lagi. Karena kadang-kadang Allah tuh memberikan kepada kita hiburan demi hiburan di dalam kondisi kayak gini. Iron Dome balik lagi itu kan hiburan tuh. Itu kan Iron Dome ngebug bro. Iya benar. Kan ya, teknologi miliaran dolar ngebug gitu maksudnya. Nah itu kan sebuah hiburan bagi kita ya. Nah termasuk ketika mereka sampai sekarang masih bisa bertahan, dan mudah-mudahan Allah akan selamatin walaupun tadi masih pakai masih bisa pakai minyak goreng ataupun pengganti-pengganti. Dan masalahnya ini bukan tentang donasi. Masalahnya adalah donasi tidak bisa masuk. Iya. Itu masalahnya, ketahan itu masalahnya. Nah
inilah yang kemudian membuat kita berpikir ya udah ya Allah, mudah-mudahan Allah itu memberikan kita semacam kayak apa ya, hiburan lagi dalam kondisi-kondisi kayak begini. Iya. Aku ada pertanyaan soal itu terkait donasi tidak bisa masuk gitu. Donasi itu kan mau masuk harus izin dua belah pihak, Israel dan Mesir kalau nggak salah, karena ada perbatasan kan. Jadi nggak boleh satu pintu itu disepakati oleh satu orang doang, harus dua-duanya gitu. Artinya masih butuh Israelnya. Seolah-olah kayak nggak punya kemampuan kita itu kalau nggak Israelnya ngizinin kan. Itu dia. Nah kemudian tadi ada kolom komentar yang sekarang tuh udah mulai pada sadar. Mereka bilang ini militer kemana semuanya. Betul. Negara-negara mana ini udah 30 hari, udah sebulan. Itu baru tahun ini bro. Iya biasanya mereka nggak mikir militer kan. Bantuan-bantuan mulu kan biasanya mikirnya ke situ doang kan. Nah tiba-tiba aku baca komen. Sebenarnya itu kan kompor-komporku hampir tiap hari itu di story kan. Tapi akhirnya mulai terbuka orang ngomong dan aku baca komentarnya. Bro, tidak segampang itu. Kalau ada satu negara berani menyerang, takutnya perang dunia ketiga. Nah, ini pertanyaan aku sebenarnya. Di hatiku yang bodoh ini intinya ya. Kok aku nggak ngerasa penting mikirin ke situ ya? Maksudnya gini, emang kenapa kalau perang dunia ketiga? Gini, apa karena lu takut perang terus? Makanya gue bukan tentara nih, gue orang yang lemah nih. Gue ngerasa gue mending gitu daripada tiap hari ngeliat orang mati. Masa lu gitu kayak daripada kita ikut jadi perang, hati-hati mending pada mati-mati aja. Kan egois banget. Itu kan egois banget ya. Sekarang kalau gitu sudut pandang kita gini. Bagi dunia melihatnya gitu, aduh hati-hati ya, nanti pelan-pelan ya, takutnya perang beneran nih, takutnya rakyat kita yang parah nih, malah diserang nih. Tapi sudut pandang Israel adalah, loh kok gak ada yang ngelawan ya, lanjut aja ke negara sebelah lagi, lanjut sebelah lagi. Karena setiap dia akan menjajah ke negara sebelah, semua orang berpikirnya sama. Wah mereka aku takut nih gitu. Iya tadi aku takut jahat juga berpikir bahwa egois kita, ayolah kita serang. Takutnya ada orang-orang yang memang nggak berpikir ke sana. Mereka ngerasa lu jangan egois dong, kita juga belum bisa makan nih, kita juga bilang gini. Tapi jujur pikiran bodohku aja ya. Apa sih yang kita takutin? Makanya aku tadi ngomong 1 banding 1000, 7 juta banding 7 miliar. Itu tuh maksudnya kita nggak perlu bawa senjata, kita penuhin aja di situ habis. Kita ngopi aja di situ. Iya kita ngopi aja panik mereka di situ. Saya masih ingat kata-kata guru saya di Jogja. Itu kalau tentara di sekitaran Palestina itu ngumpul kemudian pipis aja, Israel itu tenggelam. Iya, kalimatnya bahkan kayak gitu. Makanya kayak ini kenapa ya pada makanya bro, makanya aku selalu bilang peperangan tuh di sini, bukan di fisiknya. Sudah karena mental block ya. Musasi itu pernah bilang gini, bahwasanya peperangan tuh sudah dimenangkan di sini sebelum kenyataannya. Betul, jadi kenyataannya itu cuma bonus daripada yang ada di sini. Betul. Masa kalau orang di sini sudah down, maka dia nggak bisa apa-apa. Nah makanya melatih pemikiran itu lebih penting daripada melatih fisik kadang-kadang seperti itu. Contohnya misalnya dalam kasus tadi misalnya, kok bisa ada orang-orang yang mereka tuh lebih banyak tapi mereka nggak mau berbuat apa-apa karena masing-masing takut. Gitu maksudnya, karena masing-masing merasa bahwa we are by ourselves. Bahwasanya kita nggak bareng-bareng. Nah pemikiran bahwa kita nggak bareng itu racunnya. Betul. Maka kalau racun ini sudah diambil kita bareng, nggak ada yang kemudian kita nggak bisa lakukan. Tadi ada komentar yang agak turun dikit boleh enggak? Itu menurut saya harus kita karena mengatakan lemah. Kalau ada perang dunia ketiga, itu Indonesia hancur duluan. Tadi bawa aku udah lewat. Karena bawa lagi terus. Terus aku tadi lihat terus. Rasa deg itu rasanya. Terus. Nah ini udah deh. Perang dunia 3 itu Indonesia hancur duluan daripada Palestina. Kita kan lemah. Ini namanya tadi mental block nih. Itu bagi. Saya merasa gini, Indonesia itu negeri yang kurang kuat apa sebenarnya? Indonesia simple bandingin kita versus Gaza. Yes, secara geografi kita itu sulit ditaklukkan. Kepulauan begitu nggak. Berarti hari ini sebenarnya ditaklukkan itu adalah mindset kita. Betul, mindset. Jadi sebenarnya ya Indonesia tuh kata Cak Nun lebih kuat daripada apapun. Itu loh. Karena negara kenapa kita merasa lemah gitu loh? Karena negara lain tuh diurusin sama pemerintah. Iya. Kita tuh nggak diurusin. Nggak diurusin, tapi masih bisa malah hidup. disusahin. Tapi masih hidup kan? Betul sih. Tapi masih survive. Jepang itu ya, kalau aneh mati lampu aja 3 hari, mati semua tuh orang. Iya. Lah kita, tiap hari mati lampu. Lah iya. Negara lain. Malah nyanyi dia. Kalau hari ini ya. Seperti mati lampu. Ya baik. Kalau hari ini itu negara lain, ini pandangan lagi-lagi bagi saya orang awam, orang bodoh. Tapi mikirnya gini, negara lain itu kalau mau nyerang Indonesia itu mikir. Dan gak mau Gak mau kan. Karena Indonesia tuh kayak pusat banget, misal begini ya. Cina, Jepang segala macam, perekonomiannya itu tuh lewat Indonesia semua. Mereka mengekspor barang ke Eropa melalui kapal kargo itu kan lewat selat. Maka selat itu gak ada jalur lain. Kalau Indonesia tuh perang, mereka tuh malah khawatir. Indonesia tuh jangan sampai diganggu gugat. Perang
perang konflik begitu. Mereka juga punya kepentingan di Indonesia, makanya orang-orangnya aja ditunduk-tundukin gitu loh. Aku jujur ngerasa ya, ini tuh ada yang lagi bisik-bisikin kita tanda kutip ya. Seolah-olah jangan sampai kalian kacau, jangan kacau. Kita tuh takut kacau sedikit. Pernah nggak sih lu berpikir kalau rambut lu nggak boleh berantakan? Kayak nggak bisa baju gua harus nggak berantakan, padahal nggak ada yang peduli loh sama baju berantakan. Nah, sebenarnya gitu, adik kan gini, ketika ini goyang nih semua dunia nih ya, emang apa lo pikir terjadi? Ya kayak cuman the another day of goyang aja. Jujur ya, gue ngerasa ya dengan jangankan ngomong orang yang punya kesolehan ya. Justru orang-orang yang paling banyak maksiat kayak gua atau mungkin yang lebih parah dari gua yang harusnya bersyukur kalau terjadi. Karena setidaknya mati lu berharga, guys. Kita itu nggak ada itu mati, tetap mati. Cuman pilihannya mati dalam keadaan tolol, mati dalam diskotik, jadi nggak sih dalam keadaan maksiat. Kayak udah syukur. Sebodoh-bodohnya, gue inget banget waktu aksi di Monas itu, aksi-aksi yang berkali-kali terjadi itu ya. Gue ketemu orang yang nggak pernah sholat itu, yang bahkan dia bilang gini, kamu nggak sholat tapi ngapain ikut begini? Gue mah kalau agama nggak bisa kalau diganggu. Nah artinya apa? Lu nggak kepengen mati keadaan lu berharga gitu loh. Ini kayaknya Fuad lagi dihack sama siapa? Kayaknya begitu ya. Maksud gue kayak sama Abu Ubaidah kan. Maksud gue kalau kayak gini gue aja gitu ya, ngerasa insya Allah gue punya potensi. Setidaknya bukan mungkin di Medan, perangnya ada pasti gue mau apapun gue lakuin. Gini, pura-pura mati lah minimal. Tentu. Kayak Ustaz Ferry pernah bilang, ibu kita atau mungkin saudara kita tiba-tiba teraniaya. Kan kita nggak mikir tuh, detik pertama langsung nggak mikir. Karena urusan kita bukan menang kita kalah. versus pencuri yang pegang senjata udah pasti kalah. Tapi anak bodoh ini kan rela maju sampai dia yang ketusuk. Kenapa anak ini bodoh sekali kayak gitu? Karena dia nggak mikir itu, dia mikir cinta. Dia mencintai orang yang mau dilindungi. Berarti, makanya kemarin bilang ini, mohon maaf dengan berat hati gue bilang, kita nggak secinta itu sama Gaza. Benar. Kita nggak secinta itu sama Palestina. Kenapa? Hoax itu. Karena kalau cinta dia nggak akan mungkin ngomong kata-kata gitu. Nggak mungkin dia mikirin dirinya ketika orang yang dia cinta itu kena kayak gitu. Istri lu tiba-tiba diperkosa misalkan ya, tiba-tiba kayak gitu. Terus lu apa? Aduh, datang 5 orang. Gak mungkin lah kita menang. Gak mungkin kita ngelawan. Gue mending mati memperjuangkan kehormatan bini gue, tapi amit-amit jangan sampai terjadi ya. Tolong pilih-pilih rumah lah, jangan rumah gue. Istri orang lain aja gitu ya. Tiba-tiba datang alumni Badar. Aduh. Gimana bro? Gitu ya. Ya artinya gak tahu kenapa ada rasa gitu. Aku nggak tahu ini berpikiran seperti apa ya. Maksudnya gini, kalau orang setolol aku aja bisa ngomong kayak gitu, masa kalian pinter-pinter ini nggak kepikiran ke sana sih? Emang kalau nggak ada perang itu, apa yang lu lakuin? Gini, kalau yang ngomong itu Raffi Ahmad, gue percaya. Dia takut ganggu bisnisnya. Lu ngapain lu tiap hari juga kerja gitu-gitu doang? Maksudnya gak ada apa-apa tuh, hidup lu juga gak stabil tau gak? So-soan kayak hidup mending mati saya masuk surga ya gitu ya. Dia tuh ngomong kayak dia punya bisnis stabil banget gitu loh. Yang keganggu kalau itu terjadi itu cuma 1% orang di Indonesia. Hasan tolong kesini Hasan. Bapakmu mau jihad fisabilillah nih, julid fisabilillah. Kasih tahu ya, 99% orang Indonesia kan gak stabil hidupnya. Dia gak tahu gajinya gak jelas. Lihat coba buruh demo tiap hari tuh. Jadi tanpa ada kegiatan apapun yang namanya perang dunia, hidup lu tuh juga sengsara gitu loh. Jadi jangan sok-sokan kayak lu punya harta yang lu harus wariskan, gak punya lo. Mending lu warisin pahala, lo ngerti gak sih? Kayak yang protes ini kalau Raffi Ahmad bilang aduh janganlah gitu. Ngerti gue. Presiden ngomong gitu gue ngerti. Ya karena dia ada tahta yang harus dia gini. Terus ya apa kata gue gitu. Ayolah ya udahlah. Makanya sebenarnya peperangannya di sini. Itulah penting pendidikan Kalau pendidikan itu sudah masuk, orang akan berpikir fitrah. Nah, antum tuh berpikir fitrah. Oh, saking potololnya tadi gue ya. Iya. Back to basic. Back to basic. Nah, sebenarnya kalau orang berpikir fitrah kan gampang. Orang sana dikit kita banyak, kenapa kita takut? Bener. Kan gitu kan ya. Itu kan berpikir fitrah. Tapi kan sekarang orang sudah mental block. Ya sama kayak ada gajah nggak diikat tapi tetap nggak mau lari. Karena dia sudah punya mental block. Dipikirnya dia masih dikekang. Gitu Dipikirnya dia masih padahal dikekang. dia bisa lari kemana aja. Betul, makanya. Itu uji teori pada hewan aja bisa. Betul. Tahu, ya. Makanya orang kan mau lihat yang namanya Israel itu harus menjaga. Dia harus memberikan tekanan orang tetap takut, tapi jangan terlalu keras tekanannya sampai orang tuh kemudian merasa putus asa, lalu kemudian gue melawan balik aja. Oh, jadi tengah-tengah yang bikin dia tuh benar-benar idol gitu ya. Anda tahu kan ya, kalau hewan, kalau misalnya dia sudah terdesak sampai benar-benar terdesak dan dia yakin dia mau mati, yang keluar insting hewannya. Daripada gue mati konyol kayak antum bilang tadi, dengan gue mati melawan. Nah sekarang yang dilakukan adalah gimana tekanan yang pas nih. Supaya dia tetap nggak ngelawan karena dia masih tetap pengen hidup gitu kan ya. Tapi dia juga tetap dia nggak mau melawan tapi dia juga nggak tunduk. Dia tetap ngelawan tapi dia tetap tunduk. Iya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Nah, itu lebih ke kayak tadi orang yang menjilat aja lah gitu. Betul. Ya, hidup di cari aman. Jadi masih dikasih alur. Iya. Nah, yang terjadi pada orang-orang Gaza mikirnya sudah seperti itu, bro. Gua mau ada di sini, gua nggak mau ada di sini, tetap nanti Israel akan ngabisin kita semua. Iya, itu. Kenapa kita nggak dihabisin dengan keren aja? Iya, benar. Itu yang mereka pikirin. Betul. Sementara kita semua punya opsi.
Maka aku kemarin ketika ditanya, aku ditanya begini, Ustadz, apa Ustadz nggak merasa bertanggung jawab? Ustadz bilang nggak boleh ada solusi damai karena penjajah itu harus pergi. Apa Ustadz nggak merasa tanggung jawab? Kapan Ustadz semua ini akan berakhir pembunuhan nih? Aku bilang jangan tanya sama orang Gaza, tanya sama kita semua. Iya. Karena mereka nggak punya pilihan, kita yang punya pilihan. Bener. Kita bisa respon, kita bisa main handphone, kita bisa kemudian nelpon orang, kita bisa kemudian bikin tulisan, kita kemudian bisa melakukan apapun, terutama orang-orang yang punya kekuasaan itu. Tapi orang-orang Gaza jangan ditanya kapan selesai. Karena mereka nggak punya pilihan, mereka cuma merespon pilihan satu-satunya ngelawan. Betul. Nggak ada punya pilihan mereka. Aku tuh kadang bingung sama gini, maksudnya kayak takut mati dan lain-lain kayak gitu-gitu ya, takut terganggu hidupnya tadi itu. Padahal tiap hari berita kriminal tuh gak kurang-kurang loh. Mertua ngebunuh menantunya gara-gara nggak mau disetubuhi. Lah kemarin ada anak-anak SMA tawur-tawuran mati. Maksudnya dikeluarin dari WhatsApp dibunuh. Kok bisa lu mempermasalahkan perang yang suci, karena mungkin kata-kata itu akan disensor gitu ya. Tapi lu nggak permasalahkan tiap hari anak Indonesia tuh mati konyol. Itu anak-anak kita loh. Lu nggak pernah protes sekalipun. Lu nggak pernah ngomong ke Menteri Pendidikan tolong benahi pendidikan kita. Lu nggak pernah bilang ke sekolah-sekolah untuk benahi segala macam. Tapi kayak kenapa ketika ini kayak Ustadz nggak bertanggung jawab kalau orangnya kayak kenapa lu mempermasalahkan itu gitu loh. Bener. Makanya ya cuman ya itulah namanya belenggu pemikiran. Tapi balik lagi ya, makanya kita sampai pada orang bahwasanya menuju pada satu titik yang sangat besar, bahwasanya terjadi mobilisasi pasukan misalnya ataupun fisik ke sana. Itu memerlukan pendidikan itu tadi. Makanya kita bisa ngomong kayak gini karena kita terdidik, bro. Artinya walaupun kemudian antum merasa antum bodoh, antum sebenarnya bukan bodoh, cuma agak aja, enggak. Antum tuh sebenarnya fitrah gitu. Balik lagi karena untuk masuk pada pemikiran karena untuk balik kepada basic itu juga perlu pelajaran gitu. Kan gitu kan. Nah, loh, makin berilmu itu orang akan pasti bodoh loh. Iya. Masalahnya antum. Aku mandi. Udah bodoh, tidak makin bodoh. Berarti kita pintar dong artinya. Iya kita pintar berarti kok. Hanya orang bodoh yang ngerasa pintar. Nah artinya gimana caranya agar orang-orang yang lain yang masih terbelenggu pemikirannya itu dicerahkan gitu maksudnya. Bahwasanya kita tuh kalau mau berbuat sesuatu kita lihat dulu indikasinya apa. Kalau indikasi kita membela kebenaran maka jangan indikasi menang atau kalah. Jangan indikasi profit atau tidak profit. Tapi kalau memang indikasi kita mau nyari profit, baru kita nyari profit gitu loh maksudnya. Jadi indikasi kita tuh maunya apa? Mau apa? Sesuaikan dengan tujuannya apa. Iya. Gitu. Semangat lah guys. Berarti progres kita sekarang ini buat semua penonton juga itu mencerdaskan sebanyak-banyaknya orang di circle kalian. Setuju. Harus disadarkan bahwa Palestina itu solusinya tuh ya itu penjajahan, simple kok. Mereka tuh penjajahan, masalahnya penjajah harus diusir. Udah gitu dong. Yang ribet kan kita. Nah, keribetan kita ini harus diuraikan satu persatu nih. PR-nya banyak sih. Yang kita harus mencerdaskan orang-orang, menyadari bahwa kita tuh perlu bersatu. Kita juga harus pede dan yakin bahwa kita tuh kuat. Jangan lagi punya mental block, kita lemah, mereka punya nuklir. Dan jangan melihat pada fakta. Ingat, jangan pernah menilai jangan pernah mengukur apa yang kita bisa lakukan dari fakta. Jangan pernah. Itulah mental block yang paling besar. Karena ada orang bilang, Ustadz nggak mungkin Ustadz, ini sudah terlalu besar entitasnya, sudah terlalu luar biasa, sudah punya ini. Aku bilang ini, terus mau apa lagi nih? Mau kita biarkan kayak gini? Besok nanti akan ada negara yang akan tahu bahwasanya, oh jadi kalau kita berkonflik sama orang, kita merasa hebat, kita dapat dukungan, kita serang orang sampai puluhan tahun atau ratusan tahun, ujung-ujungnya bisa kita selesaikan dengan bagi dua negara. Bener, enak banget gitu. Banget kalau gitu. Masalahnya Indonesia termasuk yang mana nih? Termasuk yang akan nyerang orang atau diserang orang? Iya begitu, cuma itu aja. Cuma itu aja pikirannya kan gitu kan ya. Artinya ya udah kalau kita nyerang orang kita dapat dosa, kita diserang orang kita dapat kayak tadi kesel dan diserang orang. Nggak boleh ada contoh di dunia ini ada orang yang pongah, yang nggak punya tempat, lalu tiba-tiba datang ngambil tempat orang, bunuhin orang banyak, anak-anak dan wanita dan seterusnya, dan mereka lewat tanpa ada sedikit pun kemudian hukuman. Apalagi malah dapat hadiah. Iya. Dan jangan pernah ngukur kemenangan itu kalau seandainya kita sudah punya teknologi lebih canggih, jumlah tentara yang lebih banyak, uang lebih banyak. Karena Nabi juga setiap perang-perangnya itu selalu gak pernah unggul. Gitu. Di atas kertas tuh selalu kalah, kalah jumlah, kalah teknologi, kalah segala macam. Tapi kemenangan itu datang dengan berturut-turut gitu kan. Nah, kasus Konstantinopel itu kan turunnya ketika lagi masa paling susahnya itu. Lagi tercekiknya di depan ada musuh yang mau menyerang, kita lagi paceklik, lagi kelaparan, malah dikasih motivasi bahwa kita nanti akan menaklukkan kota terbesar Konstantinopel gitu kan, malah dikasih harapan. Walaupun sekarang kondisi kita memang lagi terpuruk sekali, misalkan kita kalah dalam berbagai hal, tapi kalau memang Allah sudah janjikan kemenangan gitu ya, apapun masalahnya insya Allah pasti menang. Cuma Anda itu jadi bagian orang-orang yang ada di barisan kemenangan atau malah yang menghalangi atau diem aja, karena diem aja itu juga adalah sebuah sikap gitu ya. Diem aja itu sebuah sikap. Itu pemikiran yang itu yang
Zionis lakuin. Iya. Karena ada tuh kalau teman-teman lihat ya, pidato Theodore Herzl saat lagi deklarasi Zionis pertama kali, bahkan sebelum benderanya dibikin loh. Iya. Itu dibilangnya apa? Kita adalah bangsa pilihan Tuhan dan kita sudah ditakdirkan untuk menang. Benar. Kita hari ini sudah punya negara Israel. Tapi kalau kita ngomong sekarang, semua orang bilang kita gila. Iya. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 50 tahun lagi itu akan terjadi. Tapi kemenangan itu udah sekarang. Maka tetaplah stay pada, tadi dia bilang ya, menganggap orang lain itu binatang. Dia bilang gitu. Selama itu kita lakukan, kita akan dapat itu. Jadi dia tuh udah ngomong bahasa-bahasa yang sebenarnya itu semangatnya muslimin gitu loh. Iya, semangatnya kita itu. Semangatnya, tapi dia udah bilang, jadi mereka tuh udah gak mikir, kita kan mereka gak punya apa-apa kan. Orang terusir loh. Betul. Kita udah punya negara nih sekarang. Bener. Mereka aja gak punya waktu itu kan. Orang terusir tapi ngomongnya udah kayak gitu. Maksudku yang mereka kehilangan harapan. Ya mereka yang nyontohin itu dan sekarang terjadi di mereka. Nah kita gak boleh kehilangan tadi, harusnya kebalik sebenarnya. Dan orang yang berani bicara seperti itu pasti adalah orang yang bicara soal keyakinan agama. Betul. Jadi tidak mungkin cuma dunia tidak mungkin melihat Palestina itu nggak dikaitkan dengan agama, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau mereka cuma bilang ini konflik militer apa segala macam, nggak, ini perang agama. Karena nggak ada orang mau mati demi hal itu. Benar. Iya. Dan kita sama-sama lihat bahwa kejadian yang akhir tahun ini, kejadian yang 7 Oktober ini, gitu ya. Ini tuh membuka mata dunia banget. Tadi aku nonton khutbahnya Ustadz Yasir Qodhi, gitu ya, yang suka aku tonton internasional. Ternyata di Amerika tuh sudah banyak banget orang yang aware, ternyata bahwa selama ini tuh mereka tuh dibohongi sama propaganda Israel. Sampai dikasih cerita khutbah Jumatnya itu, dia ngasih tahu bahwa banyak sekali orang-orang tuh yang nanya ke dia. Jadi dijelasin pas khutbah Jumat gitu kan. Rasulullah tuh kan pernah di boykot bertahun-tahun, nggak boleh makan, kekurangan makan segala macam, kondisinya itu parah banget. Tapi kan boykotnya itu sendiri gagal kan dari internal Quraisy sendiri. Betul. Gitu. Yang nggak ada muslimnya gitu loh. Yang orang-orang Quraisy sendiri tuh masih punya rasa kemanusiaan, empati. Ini kayaknya nggak bener ini. Abu Jahal ini kelewatan sudah nih. Karena tiap malam kita dengerin anak-anak orang Bani Hashim tuh sampai menangis-nangis, ini udah zolim banget gitu ya. Padahal mereka bukan orang beriman, kata Yasir Qodhi. Mereka tuh menyembah berhala loh. Betul. Gitu. Mereka tuh kafir, tapi mereka tuh manusia, punya fitrah gitu ya. Nah ternyata orang-orang Amerika tuh banyak yang fitrahnya tuh tersentuh. Mereka mungkin orang kafir, mereka nggak beriman. Tapi mereka tuh manusia gitu loh. Yang ngelihat ini nih ada yang salah, ini nggak beres. Betul. Yang selama ini mereka ngebela Israel, akhirnya mulai perlahan-lahan belajar. Ada yang sampai mualaf, ada yang sampai akhirnya menyadari bahwa selama ini memang propaganda doang gitu. Betul. Nah ini tuh kesempatan besar, men. Betul. Kalau kita seandainya mau mengarungi gelombang orang-orang sudah mulai sadar. Inilah saatnya. Inilah saatnya maksudnya. Jadi jangan sampai kesempatan ini tuh, please jangan sampai puluhan ribu nyawa yang sudah mati itu sia-sia. Maksudnya setelah ini meredam, hilang lagi, kita kembali lagi kehidupan seperti sebelum-sebelumnya. Kayak biasa-biasa lagi, kalian have fun lagi, lupa lagi dengan Gaza, lupa lagi dengan Palestina, dan puluhan ribu nyawa itu sia-sia doang. Please jangan biarin puluhan ribu nyawa itu sia-sia. Gitu loh. Setelah ini tuh harus berubah. Kita semua harus berubah. Ya tadi minimal starting pointnya Ustaz Felix bilang adalah belajar. Dan mencerdaskan lagi. Jadi kita mencerdaskan diri dan menyebarkan itu ke orang lain tentang Islam itu sendiri. Ya keyakinan kita, Islam itu sebesar apa wilayahnya, pembelajaran itu akar masalahnya kemana dan lain-lain. Kemarin kan saya sama Ridho kan bikin lagu walaupun fals-fals dikit ya gitu. Dan komen beliau kan, sekecil apapun langkah adalah sesuatu yang besar kalau dikaitkan dengan perkara yang besar. Nah itu yang membuatku bahwa inilah pentingnya kita belajar. Mungkin kita tidak bisa merasakan kejayaan itu. Tetapi ini adalah puzzle yang menghantar ke sana. We are a part of it. Betul. Bagian dari langkah-langkah yang menuju ke sana. Yang terpenting seperti yang materi Ittiba kemarin, Kofelik, bahwa justru yang paling awal kita pelajari adalah bagaimana desain besar itu kita pahami di awal, kemudian kita tahu, oh ini walaupun kecil tapi kita tahu tujuan gede itu. Iya, jadi karena Rasulullah juga tidak melihat Baitul Maqdis bebas. Benar. Oh benar juga ya. Kan dibebaskan sama Umar. Tapi apakah Rasul gagal? Tidak. Dan yang terakhir kita mau shoot out ya. Kita yakin pasti semua yang ada di ngaji adalah orang-orang pilihan insya Allah. Tadi kemudian diklarifikasi itu cuma main-main. Ya maksudnya bercanda. Bahwa tadi ada Indonesia sekarang kan mungkin masih banyak yang julid. Masih banyak yang gak setuju dengan Palestina. Jadi bilang wah kalau nanti kita yang diserang duluan nanti Indonesia yang hancur duluan. Jadi bercanda aja. Insya Allah kita gak ngejat sama sekali. Dan mudah-mudahan jadi kebaikan bagi semua followers kita ya. Oh iya. Oh iya, apa tuh? Yang siapa? Mana, nggak ada, ketutupan chatnya udah. Di atas.
Oh itu benar, kita itu kaya, kita itu kuat, tapi kita lemah dalam pemikiran aja. Oh Ibu Mega ya, terima kasih Ibu Mega, insya Allah lah ya. Insya Allah. Oh ya. Ini kan yang ini ya pemain di luar negeri itu ya. Oh iya, pemain poli itu, pemain poli Korea itu. Mbak Mega, makasih ya udah mengharumkan nama bangsa di luar sana. MVP luar biasa, the real MVP. Aku gara-gara itu seneng nonton volley. Iya, the real MVP sampai tua masih mengabdi ya. Jadi nyebrang-nyebrang ini ya, kemana-mana ya. Ya itulah mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Benar. Ya, jadi yang kita harus lakukan lagi-lagi belajar dan juga menyebarkan sebanyak-banyak mungkin ilmu ke banyak orang juga agar tahu akar permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Itu ya teman-teman ya. Kita tutup maksudnya. Oh kita tutup ya. Demikian malam hari ini berita dunia dalam derita. Iya. Selamat tinggal. Apa sih maksudnya? Selamat tinggal. Sayonara kayak apa? Sayonara. Sampai berjumpa pula. Iya. Gitu ya. Closingnya apa sih orang closing berita apa ya? Yes, kami mewakili redaksi dari YNTV dari gitu studio. Dari studio YNTV kami undur diri. Saya Fuad. Saya Rizko. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah. Mau menemani kalau ada salah kata. Dadah.